Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas sekalian. Baiklah, kali ini kita akan membahas yaitu soal pedagogik yang part ketiga ya teman-teman sekalian. Dan di sini ada format, ini format induk P3K. Apabila kalian nanti sudah lulus, kalian mendapat format dan mendapat NIF atau nomor induk P3K di sini. Dan di sini teman-teman sekalian yang dapat mendaftar seleksi guru ASN P3K yaitu guru honorer sekolah swasta ataupun negeri yang ada di Dapodik, dan guru individu sertifikasi atau yang baru yang PPG seperti itu. Seterusnya yaitu database K2 P yang tes pada yang tidak diangkat pada tahun 2005 sampai dengan 2012 kemarin. Langsung saja teman-teman sekalian, sebelum kalian menonton dan menyimak soal-soal kita pada hari ini, yaitu terlebih dahulu Mimin sarankan untuk subscribe dan jangan lupa like serta komen ya di kolom komentar. Baiklah, langsung saja ke soal nomor 1. Sering kali kita temui di dalam silabus terdapat alokasi waktu, dan alokasi waktu di dalam silabus digunakan untuk beberapa waktu. A. 1 tahun, B. 1 semester, C. 2 semester, D. 4 semester, E. 4 kali pertemuan. Jadi teman-teman sekalian, sahabat cerdas sekalian, harus tahu dulu dari dalam satu silabus itu untuk jangka waktu berapa maksudnya di sini. Jadi kalian di dalam membuat silabus itu berapa kali seperti itu, untuk berapa kali digunakan. Jadi jawabannya adalah untuk satu semester. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan komponen-komponen RPP di bawah ini dan pilihlah sesuai kerangka yang terdapat di RPP. A. Identitas, tujuan, KD, dan indikator. Materi, metode, media, sumber belajar, evaluasi. B. Identitas, tujuan, KD, dan indikator, materi, metode, dan sampai lain evaluasi. C, D, dan E. Di sini teman-teman harus paham ya, komponen-komponen RPP itu terdiri dari apa saja. Jadi di sini yang paling pas adalah ini yang mendekati sepertinya B dan C. Jadi pilihan yang tepat adalah di RPP itu terdapat, ya betul sekali, yaitu yang B. Identitas, tujuan, KD dan indikator, materi, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah, dan evaluasi. Jadi di sini ya teman-teman sekalian, kalian harus memahami dulu, karena kita tugas sebagai guru itu dalam sistem KBM itu harus tahu dalam mulai dari prota, pros, promes, silabus, RPP, dan sampai ke KI dan KD-nya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Komponen-komponen program tahunan atau prota meliputi A. Satuan pendidikan mata pelajaran tahun pelajaran, B. Satuan pendidikan mata pelajaran alokasi waktu per semester dan format isian, C. Satuan pendidikan mata pelajaran tahun pelajaran dan format isian, D. Satuan pendidikan mata pelajaran tahun pelajaran dan format isian, E. Satuan pendidikan media materi pokok tahun pelajaran dan format isian. Jadi teman-teman sini sudah kemarin ada Mimin bagi, yaitu harus paham komponen-komponen dari prota. Jadi masuk ya kemarinnya di sini, yaitu jawabannya nomor 3 ini adalah C. Satuan pendidikan mata pelajaran tahun pelajaran dan format isian. Lanjut ke soal nomor 4. Guru seni langsung meminta anak praktek menari berkelompok, lalu diumumkan hasilnya. Jika menurut Anda, apakah yang dilakukan guru tersebut sudah benar? Nah, ingat ya, kemarin
apabila kita memberi kritik, maka kita harus memberi solusi. Jadi silakan teman-teman baca sendiri dulu di sini soal nomor 4 ini, yaitu di situ ada guru harus membuat kriteria penilaian rubrik dulu supaya bisa menilai keterampilannya. Guru membuat kriteria penilaian, sesudah itu baru langsung menilai. C. Guru tersebut salah dan tidak perlu langsung guru sudah lakukan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah A. Guru seharusnya membuat kriteria penilaian rubrik dulu supaya bisa menilai keterampilannya. Jadi guru itu harus, di sini ada acuan ya. Ya, di sini maksudnya yang rubrik adalah panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Jadi yang perlu dipahami itu daftar karakteristik, yaitu digunakan ini perlu di tujuannya seperti itu. Jadi jawabannya yang pas adalah A. Lanjut ke soal nomor 5. Susunan komponen termasuk ke dalam format isian promes adalah A. Tema, pembelajaran, alokasi waktu, dan bulan terperinci per minggu. B. Tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, dan bulan terperinci per minggu. Tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu. D. KI, KD, alokasi waktu. E. Tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, dan minggu terperinci per tahun. Jadi teman-teman sekalian ya, harus memahami dulu apa komponen-komponen dari RPP, komponen-komponen dari Prota, komponen-komponen dari Promes. Jadi agar tidak terbalik ya. Kemarin teman-teman ada juga yang kemarin kawan-kawan itu banyak yang terbalik di sini bagian ini. Jadi yang pas di sini, susunan komponen termasuk ke dalam format isian promes. Ingat, format isian promes itu apa saja. Jadi harus pahami ya, dari Prota, Promes, silabus sampai ke RPP. Jadi isian yang paling pas adalah jawabannya adalah B. Tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, dan bulan terperinci per minggu. Ingat, kalau bulan terperinci per tahun yaitu masuk ke Prota. Jadi di sini ya teman-teman harus ada kata kuncinya. Ingat, ada subtema, tema, harus ada pembelajaran, AW, bulan terperinci per minggu. Lanjut ke soal nomor 6. Di dalam kelas, Bu Dina ingin mengambil penilaian yang tepat untuk KD menyanyikan lagu Indonesia dan daerah. Maka sistem penilaian yang harus digunakan Bu Dina adalah, di sini maksudnya KD-nya itu menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah seperti itu. Maka penilaian yang harus digunakan Bu Dina ini apa seperti itu, yang paling cocok. A. Proyek, B. Praktek, C. Unjuk kerja, D. Tes lisan, E. Portofolio. Jadi teman-teman sekalian harus memahami dulu di sini apa yang dimaksud dengan portofolio, apa dengan praktik seperti itu. Contohnya kalau praktik, misalkan membaca karya sastra, membaca pidato, menggunakan peralatan laboratorium sesuai keperluan, memainkan alat musik, bermain bola, itu praktik. Kalau proyek yaitu investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, membuat makanan, minuman, seperti itu. Kalau tes lisan itu tes secara lisan. Kalau portofolio, kumpulan dari nilai-nilai praktik, proyek, produk dikumpulkan jadi satu, itu portofolio. Jadi di sini yang termasuk paling pas di dalam Bu Dina menggunakan cara penilaiannya adalah masuk ke bagian unjuk kerja. Ya teman-teman sekalian, itu apabila ada kesalahan boleh kalian komen ya di kolom komentar di bawah ini. Lanjut ke soal nomor 7. Di dalam kelas, Bu Dina
Oh, salah, masih soal nomor 7. Pak Akbar dalam mengajar, Pak Akbar ini adalah guru IPA. Dalam mengajar, dia mengajar dengan torso. Terus dia ingin mengambil penilaian kepada siswanya. Penilaian yang pas digunakan Pak Akbar adalah, nah maksudnya Pak Akbar ini adalah guru IPA. Dalam mengajar, dia mengajar dengan torso. Torso itu semacam alat lah ya. Terus dia ingin mengambil penilaian kepada siswanya. Penilaian yang pas digunakan Pak Akbar adalah, ya, penilaian yang pas digunakan Pak Akbar kalau dia menggunakan torso. Kalau jurusan IPA ini sudah tahu pasti, yaitu penilaian penilaian praktek. Ingat, torso itu seperti alat peraga seperti itu. Jadi kalau alat peraga kita harus ke lab dulu, ke laboratorium seperti itu. Langsung kita menunjuk, tidak bisa langsung dengan menanyakan secara lisan seperti itu. Kalau torso itu kita harus praktek. Ada kerangka manusianya, nah itu torso namanya. Jadi kita harus penilaiannya dengan praktek. Harus anak-anak itu harus melihat dulu benda-bendanya seperti itu. Misalkan kalau torso ini seperti tubuh manusia. Nah, jadi tubuh manusia itu harus satu persatu dia tahu. Jadi guru bertanya, jadi misalkan guru mau menunjuk apa seperti itu, dia tunjuk di torso tersebut. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 8. Ya, Sri nilai sikapnya amat baik. Terus pernah juara Olimpiade Biologi tingkat kabupaten. Terus nilai rapornya 5 mapel tidak sampai KKM. Sebagai wali kelas harus bagaimana? Nah, jadi Anda itu sebagai wali kelas harus bagaimana menindaki Sri ini, apakah dia itu naik atau tidak, seperti itu. Jadi A, tetap dengan aturan dia tidak naik kelas. B, koordinasi dengan teman-teman guru terkait langkah apa yang harus diambil. C, memanggil orang tua. D, naik kelas sementara, mengingat prestasinya dan sikapnya. E, naik kelas percobaan sambil dilihat perkembangan selanjutnya dari Sri. Jadi yang pas di sini yaitu kalau kita tetap aturan lama tidak naik kelas, tidak mungkin, karena dia pernah juara seperti itu. Jadi koordinasi dengan teman-teman guru terkait langkah apa yang harus diambil, ini pas, juga menyangkut, ini bisa. Kalau memanggil langsung orang tua, oh jangan langsung pada orang tua, karena sistem di sekolah ada ke guru BP dulu, atau kita saling diskusi dengan guru sama guru dulu seperti itu. Dan D itu naik kelas sementara, mengingat prestasinya, tidak mungkin naik kelas sementara. Kalau naik kelas sementara dia itu ibaratnya tidak ada prestasi sama sekali seperti itu. Kalau naik kelas percobaan nih sama saja nih ya, melihat perkembangannya. Kalau perkembangan dia itu kuat, misalkan dalam ilmu biologinya di Olimpiade dia biologinya bagus sekali, tapi ada juga mapelnya tidak sampai KKM. Namun di sini kan ada peraturan juga. Di sini kalau lewat 3 itu maksudnya yaitu kalau mapel PKN dan agamanya itu apanya tidak lulus KKM seperti itu, bisa tidak naik. Tapi di sini kan tidak disebutkan pelajaran apa saja yang dia tidak lulus seperti itu. Jadi di sini kita harus jeli melihat ya teman-teman sekalian. Jadi di sini yang paling pas yaitu ya jawabannya B. Koordinasi dengan teman-teman guru terkait langkah apa yang harus diambil. Jadi di sini kita sebagai wali kelas, kita panggil dulu guru mapel yang lain. Kita diskusikan dulu, jangan langsung ngambil keputusan sendiri ya, teman-teman. Walaupun wali kelas itu ranahnya, seluruh ranah di dalam kelas itu dia bertanggung jawab. Namun di sini ada kalanya kita mengambil langkah, yaitu terkait apa yang harus diambil kita untuk kenaikan anak ini, karena anak ini di dalam pembelajaran biologi dia itu bagus seperti itu. Jadi dengan berdiskusi dengan guru-guru mapel yang lain, kemungkinan nanti akan membuat kita tidak salah mengambil keputusan seperti itu. Jadi kita harus koordinasi dengan teman-teman guru yang terkait. Jadi lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, di dalam kelas Pak Andi ada 30 siswa. Dan dalam penilaian ada 10 anak yang ikut remedial. Maka remedial yang cocok untuk 10 orang anak tersebut adalah, nah ini harus tahu, ini ada di Depdiknas. Di sini tahun 2010 ada seperti itu. Jadi jawabannya yang paling pas adalah
Silakan teman-teman baca. Itu penugasan dengan mengulang materi, penugasan dengan cara berkelompok, penugasan bimbingan khusus dengan tutor sebaya, penugasan insentif dan berkelanjutan, pembelajaran ulang dengan cara menggunakan metode yang sama. Jadi yang pas adalah di situ apa? Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah B. Penugasan dengan cara berkelompok. Jadi di sini ada ya, teman-teman sekalian. Di sini karena 33% yang ikut remedial, jadi secara kelompok itu ada Depdiknas tahun 2010 kurang dari 50% itu lulus. Maka pembelajaran ulang kalau kurang dari 50% yang lulusnya. Kalau 20% sampai 50% yang remedial, maka penugasan secara kelompok. Kalau kurang dari 20% maka remedial dengan cara bimbingan secara khusus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dalam sistem penilaian awal dan untuk penilaian akhir ini sepertinya kita lain ya cara penilaiannya. Jadi seperti itu. Jangan kalau ini langkah yang diambil yaitu karena hanya 33% siswa seperti itu. Ya, lanjut ke soal nomor 10. Ya, nomor 10. Pak Ripan ingin memberikan soal latihan di dalam kelasnya saat sesudah pembelajaran berlangsung, dan di akhir pembelajaran untuk perbaikan dalam pembelajaran pada hari itu, maka Pak Ripan telah menjalankan evaluasi. Nah, di sini ada ini untuk kalau untuk pedagogik guru itu ada A. Evaluasi sumatif, B. Evaluasi formatif, C. Evaluasi portofolio, D. Evaluasi proyek, E. Evaluasi praktik. Jadi teman-teman sekalian, yang paling pas di sini kalau untuk sumatif yaitu sesudah ujian nasional penilaiannya seperti itu kita perbaikan. Kalau formatif yaitu perbaikan. Nah, ini yang pas adalah formatif. Kalau portofolio kita menggabungkan semuanya penilaian jadi satu. Kalau proyek ya seperti kita membuat satu produk seperti itu. Ada membuat apa namanya itu karya jarak pendek. Dan evaluasi praktik yaitu kita praktik yaitu seperti guru olahraga dan seperti guru IPA seperti itu. Jadi ya teman-teman di sini ada mimin tulis di sini. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi setelah UAS atau UAN. Kalau evaluasi formatif evaluasi setelah selesai pembelajaran atau untuk perbaikan seperti latihan soal seperti itu. Ya, itu ya teman-teman sekalian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, jangan lupa ya di subscribe channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.